Saya membayangkan itu yang dengar uraian di Hambalang itu paham nggak diucapkan dalam bahasa Inggris, mungkin ada penerjemah. Tapi saya nggak bisa bayangkan bahwa semua menteri di situ get involved di dalam isu itu kan. Mungkin ya ngerti-ngerti. Tapi oke, itu permulaan yang bagus untuk memperlihatkan bahwa kabinet memang harus diurus secara konseptual. Secara konseptualnya selesai, lalu dilatih mentalnya di lembah tidara. Itu juga semacam kejutan awal. Dan kita mau tagih sebetulnya, apakah betul didisiplinkan secara mental itu akan membatalkan niat korupsi? Itu lain kan. Jadi energi korupsi itu dia nggak peduli. Dia anggap bahwa oke, ini kesempatan, dan itu mulai terjadi. Bahwa seorang menteri desa itu, karena kelebihan energi Kementerian Desa, dia paksa kepala desa itu untuk hadir di dalam perhelatan yang sifatnya privat. Itu sebetulnya udah tanda pertama, artinya pembekalan awal konseptual itu nggak masuk pada situ. Kan di situ ada perempuan yang berhasil ya, siapa namanya, yang membekali soal korupsi itu. Nah, saya bisa pastikan Menteri Desa ini siapa namanya itu yang Yandri, dia pasti nggak paham yang diterangkan oleh narasumber di Hambalang tentang apa sebetulnya yang disebut korupsi. Kan itu. Jadi mestinya ya udah dipecat sih Yandri kan. Dia gagal kok memahami apa gagal dari hari pertama. Hari pertama udah gagal tuh. Gitu. Oke. Nah, itu pentingnya. Talknya dia dapat, walknya dia nggak ngerti. Atau memang juga talknya dia nggak paham karena diterangkan dalam bahasa Inggris itu. Ya, jadi ini kebiasaan baru ya. Ya, sesuatu yang baru karena menteri-menteri diberikan pembekalan, kemudian digodok nih. Saya nggak tahu apakah hanya brainnya saja atau fisiknya juga tuh. Saya nggak ngerti karena kan harus nyambung tuh antara jiwa dan raga, kan kira-kira begitu. Ini ya pembekalan baru, apa kalau kata lagunya Tracy Chapman, The New Beginning itu, Pak. Give me one reason to stay and I turn my back around. Kira-kira begitu kan kalau lagu bluesnya itu. Sekarang kita mau lihat sejauh mana The New Beginning ini bisa menghasilkan new kind of politics. Kan itu dasarnya kan. Kita lihat dibekali secara intelektual, kemudian disusulkan pembekalan fisik, pembekalan mental. Iya, tapi ujungnya itu masih mungkin 100 hari kita mau lihat kan. Ya, betul. Impact. Nah, yang bahaya kalau call-nya tinggi. Ini kan namanya call-nya tinggi kan, bekal pikiran, bekal tubuh yang sehat itu. Tiba-tiba dalam 100 hari grafiknya menurun. Satu orang menteri udah bikin kesalahan, nanti diikuti lagi. Jadi jarak antara talk dan walk itu jadi jauh sekali. Ada gap yang cukup besar ya. Gap. Tapi kemudian kan pertanyaannya begini. Kalau zaman pemerintahan sebelumnya, itu kan sangat kuat. Yang gampang diingat oleh rakyat, dua. Pertama itu revolusi mental. Yang kemudian mental itu kan. Lalu yang kedua soal negara maritim dengan tol laut. Tapi kan hingga hari ini saya sendiri nih nggak tahu rakyat di bawah tidak bisa menangkap esensi yang sangat kuat, yang resonansinya sangat kuat tentang the dream of Pak Prabowo, kecuali soal makan gratis, kemiskinan gitu ya. Apalagi itu katakanlah memberantas korupsi. Nah, itu kan dua tema yang selalu diangkat oleh Pak Prabowo gitu. Saya ikuti resonansi itu terhadap ucapan dari Pak Hasyim. Dalam satu hari ini kan kita dengar bagaimana Hasyim menerangkan bahwa gap antara kaya dan miskin itu, bahkan dia sebut ya 10% orang kaya di Indonesia itu menghabiskan kekayaan Indonesia. Lalu Prabowo ikuti lagi, juga Pak Hasyim mengatakan bahwa mereka yang ngemplang pajak sawit akan dikejar. Lalu kita ikuti bagaimana Prabowo di sidang pertama itu mengucapkan dengan tegas bahwa kalian hanya mampu untuk akan diandalkan bila kalian pro pada rakyat. Kan semua itu semacam kegembiraan awal itu kan. Ya, tapi kalau dibilang mau ngejar pengemplang sawit, salah satu yang pernah kasus sampai lama itu justru punya peran besar di kabinet yang sekarang. Ya, itu yang saya maksud kan. Jadi didalilkan begituan, lalu orang mulai bicara, nih resonansinya kemana? Kan mesti langsung dituju aja, nama yang akan saya kejar ini. Kecuali yang ada di dalam Kimples. jadi begitu gitu kan. Ya.
Jadi orang akhirnya lihat apakah ini semacam tema aja atau gimmick aja. Gimmick, daftar isi doang, tapi babnya nggak ada sebenarnya. Jadi tipuan ini yang mau kita tuntut sebetulnya tuh. Hasim mengatakan itu dan Hasim juga ada di dalam kelompok itu sebetulnya kan. Jadi apa yang dia mau lakukan, pembersihan diri atau upaya untuk membuat jarak baru. Jadi tetap yang diucapkan itu belum masuk dalam pengertian ada satu paradigma yang hendak dipegang itu. Paradigma apa? Kerakyatan. Oh, kalau benar kerakyatan, harusnya dia tercermin di dalam departemen teknis kan. Ya begitu bilang bicara paradigma, kan dulu Thomas Kuhn pakai istilah itu. Paradigm artinya satu model di atas yang menuntun model-model di bawah tuh. Jadi paradigma Newton, nanti ada fisika Newton, ada ilmu teknik bangunan berdasarkan prinsip-prinsip metal fatik. Itu satu paket. Sekarang yang berbahaya, ada paradigma di atas kerakyatan, tapi kabinetnya isinya oligarki. Kan itu akan terlihat kan. Nah, itu yang saya kira di awal mesti kita duga dari secara kuat bahwa Prabowo ingin kasih citra di depan, tetapi dia nggak mau ambil konsekuensi. Citra itu juga mesti dipakai untuk mengevaluasi menteri-menterinya. Itu. Iya, itu kan agak repot ya. Karena ya itu yang saya masih struggling nih menangkap apa sih esensi dari apa namanya 5 tahun yang akan datang ini gitu. Karena oke lah, secara teknokratik kalau kita lihat nih, nomenklatur kementerian, ya ada banyaknya wakil menteri, badan, lembaga, yang saya kira tidak ada matchingnya dengan dunia demokrasi modern yang ada sekarang. Misalnya Amerika itu federal tapi cuma 15 kementerian. Inggris tuh 22 kementerian. Rusia mungkin cuma 21, Cina 26. Satu-satunya yang mendekati kita itu di atas kita sedikit itu hanya India. Ya sekitar 50 kementerian ditambah 40 yang lain yang karena memang mereka federal dan masyarakatnya populasinya juga besar sekali. Ini gimana melihat secara teknokratik? Karena kan setelah gimmick, ini kan diturunkan secara teknokratik. Bagaimana Bung Rocky melihat ini nanti ini? Kan ini kabinet yang didasarkan pada permintaan lembaga survei. Kan lembaga survei bikin isu bahwa semua pihak yang terlibat di dalam Kimpres itu mesti ada di situ. Jadi dipaksakan di dalam melting pot yang tidak cukup. Kan dia jadi nggak efisien, apalagi kalau dibilang ya ini kabinet besar supaya mengurus rakyat yang besar. Oh iya, kabinet besar untuk rakyat yang besar, tapi kita juga mesti bayar lebih banyak. Ya, 2 triliun 1 tahun. Ya, hanya untuk bayar personil di situ kan. Ya. Jadi tidak terlihat semacam keseriusan untuk efisiensi itu. Dari awal kabinet ini boros secara politik dan boros secara anggaran. Jadi bagaimana mungkin misalnya ya satu tema misalnya soal perumahan atau lingkungan itu diselesaikan oleh 7-8 orang, itu artinya nggak pernah selesai diskusinya. Apalagi isinya adalah ada pengusaha, ada politisi yang visinya beda-beda itu. Jadi itu kesulitan pertama secara organisasi ya, atau dalam teori organisasi span of command itu akan tiba di bawah dia jadi berantakan tuh. Ya. Karena memang kan kendala sejak zaman Pak Harto ya. Kendala kita itu kan sinergitas antar kementerian. Ya, sinergitas ya. Semuanya kan kompartemental sekali. Makanya undang-undang kita ini kan juga acak-adul semua nih. Pasti ada tumpang tindih, ada redundancy, ada conflicting juga gitu ya. Nah ini selalu menjadi persoalan dari satu kabinet ke kabinet lain. Nah tidak heran Pak Prabowo kemarin tuh ngomong. Yang pertama dia omongin soal birokrasi. Dia tahu dari awal bahwa itu yang itu poin pertama dia. Nah, tetapi di sisi lain beliau membuat nomenklatur yang begitu besar. Ini kan akan menjadi hutan rimba kepusingan sendiri. Ya Pak Prabowo selalu bilang ini bocor karena birokrasinya panjang tuh, red tape-nya panjang. Nah, sekarang bukan sekedar panjang, dibikin jelimet di situ. Jadi ngurain itu, benang kusut ya itu. Iya, jadi benang kusut. Tapi kan kalau kita tanya apa alasannya sebetulnya, satu alasan adalah mengakomodasi kepentingan Presiden Jokowi, mengakomodasi partai-partai koalisi. Jadi bukan dalam satu desain akademis yang kuat kan. Yang sebetulnya dijanjikan akan ada second kabinet ahli.
Tapi yang adalah kumpulan ahli-ahli manipulasi di situ. Kan. Pada akhirnya.